ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diizinkan berselawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW yang mana pada malam hari ini juga sababiahnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berlomba-lomba untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama sibuk mengumpulkan cerita-cerita terindah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah tinggi dan rendahnya seorang yang alim dan ulama itu dikarenakan pengumpulan riwayat tentang baginda Nabi Muhammad? Apakah ilmu yang dikatakan afdal ataupun lebih banyak, lebih besar, tergantung dilihat daripada sebanyak atau sedikit apa yang dia dapat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya berlomba, baik dari sisi ilmu, baik daripada sisi efek daripada ilmu, baik daripada sisi perangai, baik daripada sisi pakaian. Kenapa harus identik dengan sabda Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang kata Al-Habib Ali Habsyi adalah nur ba'dan nur sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus seperti itu? Apa jangan-jangan kalau seseorang mempunyai ilmu yang banyak tapi tidak sesuai dengan jalannya baginda Nabi Muhammad, bukan dikatakan ilmu yang hak? Apa jangan-jangan ilmu yang banyak dimiliki tapi ternyata akhlaknya tidak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, maka dikatakan bukan ilmu yang hak? Sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah patokannya, rujukannya, jalannya, ceritanya harus wajib kembali kepada jalannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begini? Dan sebagian orang menanya, kenapa harus begitu? Ya nih. Kan nanya jadinya, apa patokannya ilmu yang harus kita dapat sekarang? Kemana rujukannya? Orang banyak ilmu gampang sekarang ini, gampang banget. Antum mau kutubu sittah, buka di Google, keluar semuanya. Antum mau kitabnya Imam Syafi'i atau Imam Mazhab yang lain, buka di Google, lengkap, jelas, tinggal download PDF-nya, ada semuanya. Apakah segampang itu ilmu Allah Subhanahu wa taala? Apa sebegitu murah sanad sampai Nabi Muhammad? Apa sebegitu ringannya sanad sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka memiliki ilmu daripada Nabi Muhammad, terus mereka diakui bahwasannya mereka adalah bagian yang ditunjuk, mereka adalah khalifah, mereka adalah yang patut dipanut? Apa sebegitu gampangnya? Lah,
bukan sebegitu gampangnya. Enak banget kalau kayak begitu. Maaf kalau orang tanpa bersyahadat di awal dia punya ilmu agama Allah, langsung kita percaya bahwasanya dia adalah bagian yang diikuti. Syahadatnya kita nggak dengar. Mau ikutin itu orang yang begitu. Syahadatnya kita tidak dengar, tapi ketika kita tonton dia sudah dengan fashion pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kayak begini langsung diikuti. Terbodoh kita ngikutinnya. Zubillah bin Zalik. Mungkin ini terjadi, sangat mungkin di zaman ajaib kayak sekarang ini. Sulap menyulap semua keadaan sehingga orang yang mengikuti tak tahu jalan yang mau dia ikuti. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu ajaran daripada kita punya ajaran? Apakah seperti itu jalan bagian daripada orang-orang soleh terdahulu? Tidak. Bukan murah ilmu dari Nabi Muhammad, bukan murah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang dulu, dia kalau dapat satu makna, itu dia pegang, dia kaji dulu, dia tahu bulat-bulat dulu, dia amalin dulu, baru dia cari ilmu yang baru. Kalau sekarang ukurannya bukan permasalahan di amal, permasalahan seberapa banyak Anda memiliki ilmu dari Nabi Muhammad. Itu ukurannya. Kalau sedikit orang bagian daripada ilmu Nabi Muhammad, berarti bukan, dia bukan bagian pengikut, dia bukan bagian daripada ustaz, wala alim, wala syekh. Yang kita sering dengar di Hadramaut. Kenapa balik lagi ke Hadramaut? Karena mereka udah matikan jiwa mereka untuk mengikuti jalur di baginda Nabi Muhammad SAW totalitas 100%. Hari-harinya berperangai sebagaimana perangainya Nabi Muhammad. Kehidupannya berperangai sebagaimana perangai Nabi Muhammad. Bukan casingnya doang yang mereka harus ikuti. Mereka nggak bakal mampu menggunakan casingnya Nabi Muhammad SAW sebelum zahirnya, sebelum secara batiniahnya udah ditanam. Kenapa? Karena kita saksikan nggak segampang itu mereka menggunakan pakaian Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Inilah yang mesti kita pahami, bahwasanya syariat daripada Allah, syariat daripada Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan makna, penuh dengan makna. Jadi kalau misalnya kita menguasai ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala hanya di cover doang, maka kita nggak sampai ke dalam hati. Ini permasalahannya. Bagaimana cara sampainya ilmu Nabi Muhammad SAW ke dalam hati? Lihat dari kriteria yang dikatakan sebagian ulama, bahwasannya para sahabat sedetik aja melihat Nabi Muhammad atau dilihat Nabi Muhammad. Ingat nih, ini garis bawah nih muslim. Sedetik dia melihat Nabi atau dia dilihat Nabi, beriman dengan Nabi. Di mana? Di alam dunia, bukan di alam selain dunia. Kemudian meninggal dalam keadaan iman dan Islam, dia dikatakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau keluar daripada kaidah ini, maka orang tersebut bukan sahabat Nabi. Kemudian tapi ini orang yang mengikut daripada sahabat setelah Nabi Muhammad nggak ada, yang di alam dunia ini kan yang memimpin para sahabat. Berapa lama tabi'in harus ngikut sahabat sehingga dia bisa dikategorikan tabi'in? Cukup lama. Sebagian riwayat puluhan tahun, sebagian riwayat mengatakan ratusan tahun. Maksudnya dia harus ikut, dia harus kaji syariatnya, dia harus lihat prakteknya. Kalau Nabi yang langsung kita lihat, langsung dapat nurnya. Sedangkan kita duduk di zaman sekarang, kita harus lama dulu ngikutnya. Jangan ngomong langsung tahu syariat, belum aplikasi, praktek, tarbiyah. Praktek, kita teori boleh banyak, cara nyikapinya bagaimana, bisa nggak? Ilmu sholat, literaturnya banyak, tapi nggak kita lihat ceritanya orang yang lihat Nabi sholat. Bisa nggak ngerjain sholat sekarang? Nggak bisa. Apakah seperti itu syariat yang sekarang ada di dalam diri kita? Kita hanya mengetahui bab syariat secara teori, tapi batinnya kita tidak merasakan apa makna dan efek daripada syariat. Kalau udah seperti itu kondisi keilmuan orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana antara orang dengan orang?
Berterima kasih dengan orang hanya mulut doang. Kayak mana itu? Berterima kasih dengan orang hanya mulut, sopan santun dengan orang hanya casing doang, hatinya nggak ngikut. Kira-kira itu dia tergolong apa itu? Alhamdulillah. Makanya ilmu nggak usah kebanyakan, cuman yang satu dirapiin aja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kita dituntut harus ngajarkan ke orang. Nanti kita dituntut pertanggungjawaban yaumul akhir. Yang dikit aja kita belum kelar, orang yang banyak lagi, terlalu banyak ilmu Allah nggak bakal habis waktunya untuk dipelajari. Tapi permasalahannya efek daripada itu ngebatin nggak di diri. Sholat punya efek nggak? Selawat punya efek nggak? Hal-hal positif punya efek nggak? Nah semua itu mereka. Maka kenapa pernah ada cerita di zaman awal, orang kalau mau taklim itu nggak langsung diterima. Pernah nggak dengar cerita kayak begini? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak mau taklim sama antum. Ini di zaman awal nih. Bisa-bisa 1 minggu dia dirodam dulu di tengah jalan, nggak dikasih izin masuk. Pernah dengar nggak cerita kayak begini? Untuk apa tujuannya? Untuk supaya dia pas masuk ke dalam taklim, dia nggak kurang ajar dengan ilmu yang dia mau dapat. Biar dia tahu bahwasannya ilmu yang bakal dia dapat adalah sesuatu hal yang agung, sesuatu hal yang tinggi, datangnya dari Nabi Muhammad melalui Sayyidina Jibril daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan barang yang rendah. Sedangkan kita sendiri tidak meninggikan ilmu syariat Allah, bagaimana yang lain di luar daripada agama Islam? Jadi poinnya sebenarnya syariat dari dulu zaman Nabi Muhammad sampai syariat zaman ada sekarang itu sama. Di mana letak bedanya? Gak ada beda, sama. Syariat yang keluar, yang dikerjakan Nabi Muhammad, yang dikerjakan para sahabat, tabiin sampai orang-orang soleh, sampai di ilmu syariat tersebut di zaman kita. Gak ada bedanya, jelas kok tertulis semuanya. Antum mau cari syariat yang mana? Cuman sepertinya pemahaman kita tak sampai sebagaimana pemahaman orang dulu. Jadi kesannya kalau kita berislam kok kayaknya hancur banget rasanya. Gak muncul suasananya. Ini yang salah syariatnya. Ini dengan kebodohan kita akhirnya syariatnya Allah rendah. Dengan kebodohan kita, syariat itu ada di tangan kita, tapi dengan kebodohan kita Allah direndahkan dengan kebodohan kita. Coba rubah. Kalau kita nggak mau meletakkan kebodohan yang ada di diri kita, mengeluarkan gara-gara sababiah Islam, bagaimana? Ini kan diri kita orang Islam. Jadi kita bersikap kesannya terlihat kayak orang nggak paham. Yang direndahkan siapa? Datuk orang Islam. Yang direndahkan Allah. Makanya kalau misalnya mau berbuat tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak butuh dibantu. Allah nggak butuh dikhidmati, betul nggak? Sepakat nggak kalau Allah nggak butuh? Allah nggak butuh. Yang butuh ini kita. Antum mau di posisi mana? Melegatkan diri terhadap Allah, terhadap syariat, mau di posisi mana? Kalau antum mau kerja, berarti ya antum bagian daripada yang harus siap, kuat. Tapi ini enggak, kita sandarannya kita nggak kuat. Sehingga waliyadzubillah kebodohan, kesalahpahaman, gagal paham kita nanti akhirnya digarisbawahi sama agama Islam. Padahal yang salah padahal yang nggak paham siapa yang nggak paham? Kita yang nggak paham. Cuman dari zaman Nabi sampai zaman sekarang syariat tidak ada yang dirubah dan tidak ada yang ditambah-tambah, sama semuanya. Maka dengan barokah mendengarkan cerita Nabi Muhammad, ya kan, riwayat hidup Nabi Muhammad, cerita orang-orang terdahulu, cerita alim-alim ulama, harusnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala barokah cerita orang-orang itu, yang orang-orang hebat itu, dilurusin dari yang salah di dalam pikir, dilurusin dari yang salah di dalam Kalau zaman sekarang kayak mana kira-kira? Ketika ada orang salah menyampaikan syariat, dibilang dia kayak mana? Ini zaman sekarang nih, dia nyampaikan syariat, tapi tuntutannya dikatakan bahwasanya dia seseorang yang gagal paham terhadap syariat. Betul nggak? Jadi zaman gila kan? Ini gila, ini kacau. Kita di dalam keislaman kita aja belum, masya Allah. Kalau di umum diantuk nih, ustadz yang ono dengan ustadz yang diantuk. Ya, sering nggak? Ini kan zamannya nih kan.
Jadi seberapa kuat kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa kuat kita harus perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Seberapa kuat? Biasa kuat, sekuat semampunya. Karena kalau tidak dikatakan kuatnya, maka kita tidak tergolong bagian. Ciri-cirinya pokoknya dia mau berbuat seumur hidupnya hanya untuk Allah. Itulah ciri-cirinya. Itu hanya di mulut, nggak bisa. Allah nggak bisa ditipuin. Dia ngomong cuma sebatas kerongkongan doang. Bagaimana Allah mau kasih fasilitas yang baik sama diri seseorang kalau dia tidak bagian orang yang secara zahir dan batin ikut perjalanan Nabi Muhammad? Dan ini yang perlu diketahui, jangan kira mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dapatnya baik. Dapatnya baik nggak kalau mengikuti jalan Nabi Muhammad? Benar, dapatnya baik, tapi efeknya Masya Allah. Jangan kira semuanya itu datangnya dengan bentuk yang baik. Makanya sekarang sesuatu yang datang di zaman Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad, baik dia positif, baik negatif, harus terimalah. Sanggup nggak nih? Kenapa? Karena itu buah daripada syariat. Nah, di sini dikasih ciri-ciri. Ulama mengatakan bahwasannya, katanya di dalam kitab Maulid, cerita sedikit tentang Nabi Muhammad, Maulid tiba, ada hadis kedua. Hadis kedua ini masyhur, sering dibacakan di dalam kitab-kitab Maulid. Daripada Sayyidina Atha bin Yasar an Ka'bil Akbar, qala alamani abi Taurat illa sifran wahidan kana yakhtimu itu fil sunduq. Jadi dia belajar dengan abahnya tentang kitab Taurat, menjelaskan semua siapa sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu bab yang nggak diajarkan oleh ayahnya, sehingga itu disimpan di dalam sunduk kotak. Dari kasih izin, ciri-ciri Nabi Muhammad diumpet. Kemudian falamma mata abihi, setelah meninggal abahnya yang ajarkan dia kitab Taurat, fatahtuhu faida fihi nabiyyun yakhruju akhirul zaman. Setelah dia buka kotaknya, di situ baru dia ketahuan ciri-ciri Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang teristimewa, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ciri-cirinya semua, di salah satu kitab, satu lembar daripada kitab Taurat. Yang mana ciri-cirinya mauliduhu di Makkah. Ciri-ciri Nabi ini adalah dia dilahirkan di kota Makkah. Yakussu sya'ru wa yatadiru ala wasatihi, yang mana selalu merapikan rambutnya. Ciri-cirinya Nabi Muhammad. Wa yataziru ala wasatihi, selalu mengikat perutnya. Selalu mengikat perutnya, bukan ikat pinggang merek ini bang, enggak, ikat perut emang sengaja menahan daripada ujian daripada Allah. Orang yang benar-benar mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW siap-siap lapar. Udah sampai belum? Kalau belum, tanda tanya, benar nggak syariat yang kita jalankan sesuai dengan Nabi Muhammad? Begitu ukurnya. Bukan diukur setelah saya bergerak untuk jalan Nabi Muhammad, Alphard udah parkir belum? Salah ukurnya begitu. Kalau kita ukur umat saya udah ribuan belum? Udah mau rapikan sendal saya belum? Udah mau khidmat sama saya belum? Itu kalau mengukur kayak gitu semua orang atau siapapun tahu. Cuman masalahnya ini udah ganjel belum berarti? Udah nggak bisa tidur nggak malah? Pulang ke rumah bukan kayak surga, udah kayak neraka belum? Karena nggak tenang jiwanya Nabi Muhammad. Kayak gitu. Kita sekarang udah mengerjakan kesimpulan daripada syariat. Kalau zaman Nabi Muhammad, apa yang dia buat? Hatinya tak pernah tidur, tak pernah nyaman. Pikiran dan hatinya selalu khidmat dengan Allah. Selip-selip harinya hanya Allah. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bab ono, bab ini. Gitu. Udah di titik itu belum? Kalau belum, berarti jangan ngomong-ngomong. Jangan ngaku nanti diuji. Kalau udah diuji baru nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini nggak kena kayak sakit jiwa kita nanti. Mudah-mudahan kita selamat dari bab yang ini. Jadi Nabi katanya suka ikat perut. Kita masih ke depan, ikatan nggak bisa nih. Yakussu sya'ru wa yatadiru ala wasli yakunu khairul anbiya, yang mana ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW adalah terbaik dari para nabi. Nabi yang paling terbaik dari para nabi.
wa ummatuhu khairul umat. Subhanallah, julukan umat Nabi Muhammad umat yang paling terbaik. Bangga nggak mendengarkan bahwasannya ciri-ciri daripada Nabi yang agung ini mempunyai umat yang terbaik? Hah? Bangga itu begitu? Bangga apa pinter? Di mana ciri-ciri umat yang terbaik itu sekarang? Oh, belum siap katanya. Yang mana umat yang terbaik ini punya ciri-ciri. Kalau nggak ciri-cirinya jelas pada diri dia terdapat apa yang ada ditulis, berarti dia bukan umat Nabi Muhammad atau bukan tergolong umat yang terbaik di bawah naungan umat Nabi Muhammad SAW. Mau dengar ciri-cirinya? Hah? Sanggup angkat tangan kan kalau belum siap kan? Jadi di sini katanya yukabbirunallahu ta'ala ala kulli syarafin, yang mana katanya ciri-ciri umat Nabi Muhammad ini selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu perkara yang agung. Ini menuntut fikir dan hatinya jujur. Kalau misalnya ente Ustadz A dengan Ustadz B tidak lihat takzim besarnya agama Allah di tangan A dan B tadi, maka ente bukan bagian daripada umat yang terbaik, karena ente tutupkan keadaan itu. Sedangkan yang diminta sekarang kita membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Hah? Jadi katanya ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW itu selalu bertakbir atas segala sesuatu keadaan yang agung, yang istimewa. Dia harus bertakbir. Jadi kalau melihat hal-hal seperti itu, Allahu Akbar katanya. Allah Maha. Kemudian yasufuna fis shalah, yang mana mereka ciri-ciri umat yang terbaik ini bersaf-saf di dalam sholat, sebagaimana mereka bersaf-saf di dalam peperangan. Lihat pada diri, kita bubar dari barisan apa kita di dalam barisan? Kita bubar dari halakoh apa kita di dalam halakoh? Apa kita pelaku yang mecahkan halakoh? Lihat ini, garis bawah ini. Kalau kita bagian daripada yang memecahkan halakoh, bukan bagian daripada umat Nabi terbaik. Kita menghimpun bukan? Kita khodim untuk mengumpulkan, bukan saya, bukan dia, bukan anda. Intinya ini agamanya Allah, bukan agama kita. Jadi jangan tukarkan akal pikiran untuk menggantikan syariat. Syariat Allah yang tukarkan di akal pikiran untuk bisa jalan dalam kehidupan dunia. Bukan akal pikiran yang terbaik dari kita ganti syariatnya Allah. Bukan begitu. Syariatnya Allah kaji dengan akal yang terbatas ini. Minta sama Allah pemahaman, minta sama Allah lindungan, bukan didebati syariatnya Allah. Jangan dicoba-coba ganti syariatnya Allah. Allah punya syariat udah terbaik, teristimewa semua. Masalahnya kita tak mampu saja. Ketika kita tidak mampu, jangan ganti syariatnya. Minta sama Allah, fahamkan saya atas sesuatu yang susah masuk ke akal pikiran dan hati saya. Jangan ganti, jangan coba-coba dengan IQ yang tinggi mengganti syariat Allah. Jangan coba-coba. Maka ciri-ciri Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka selalu berjamaah. Berjamaah ini susah-susah, gampang-gampang. Jadi ketika kita disalahkan dengan saudara kita sendiri, kalau itu murni karena syariat, kita harus terima dan lapang dada. Begitu juga ketika kita dibenarkan karena syariat, kita harus bersyukur kepada Allah. Begitu juga sebaliknya kita terhadap saudara kita. Kalau mau salahkan orang, salahkan dengan syariat. Kalau mau benarkan orang, benarkan dengan syariat. Jangan pakai akalmu dewe, repot nanti. Aceh lain paham, Medan lain paham, Jambi lain paham. Maksudnya bagaimana ceritanya? Nggak nyambung, padahal syariatnya satu, nabinya sah, Allahnya sah. Berarti kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan syariat yang Allah turunkan, ternyata orang A, kelompok orang A beda paham dengan kelompok orang B, berarti nabinya beda, Allahnya juga beda. Iya dong, karena kan syariatnya beda. Betul nggak?
begitu sih sepertinya. Yang mana hati-hatinya umat Nabi Muhammad ini, katanya yang mulia ini, hati-hatinya itu masuk bersih-bersih, hatinya bersih-bersih, katanya Sofi, yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu, baik sempit, baik lapang. Ayo lihat nih, pas lapang kita bersyukur nggak? Pas sempit kita bersyukur nggak? Nah itu ciri-cirinya. Lihat deh ke diri. Kalau ada bersyukur, berarti dia salah satu tergolong bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW yang istimewa ini sepertiganya bakal masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna mudah-mudahan kita tergolong dengan sepertiga yang pertama ini. Kenapa? Masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Kemudian sepertiga berikutnya itu adalah hatinya mereka sulusu ya'tuna bizunubihim, dia datang ke Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, wa khotoyahum dengan dosa-dosa dan kesalahan, kemudian datang kepada Allah, kemudian Allah mengampuni orang-orang tersebut. Sepertiga berikutnya, wasulusu ya'tuna bizunubihim wa khotoyahum, sepertiga berikutnya dia datang dengan dosa yang lebih banyak dari golongan yang kedua, yang mempunyai kesalahan yang besar. Masya Allah, selamat Insya Allah. Fayaqulullah ta'ala lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, izhabu, pergi kalian wahai para malaikat, zayyinuhum, rapiin dia orang, rapiin kelompok yang sepertiga ini, dirapiin. Fayaqulu rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim, ya Allah kami lihat mereka udah terlalu melampaui batas ya Allah. Kata siapa ini? Kata para malaikat yang diperintahkan Allah. Wa wajadna, kata para malaikat, kami jumpai pada golongan yang ketiga terakhir ini, dia punya amal, dia punya perbuatan minaz zuhud, daripada dosa-dosanya udah kayak gunung-gunung gitu. Annahum, selain daripada golongan yang ketiga ini, berarti golongan ketiga ini gimana? Udah parah kali lah hidup di dalam dunia. Nauzubillah. Annahum, selain daripada mereka yang yashhaduna alla ilaha illallah, selain daripada mereka orang-orang golongan ketiga ini masih syahadat juga mereka, tapi dosanya dahsyat. Tapi dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pahamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ingin makhluknya, hambanya, umatnya, gak ingin umatnya masuk ke dalam neraka. Sebegini dahsyat Nabi Muhammad SAW memikirkan umat, tapi Masya Allah umatnya bolos sama Nabi yang agung seperti ini. Gak ada yang kita bisa buat, gak ada yang kita buat benar-benar. Yang udah buat benar-benar jadi, malah dibuat rapi, malah dirusak. Nah inilah dia. Apa yang mau dibuat? Zahir batinnya kita di mana posisinya? Benar karena Allah apa karena pribadi? Kalau itu semuanya selamat, kita tergolong termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Gak ada jalan keluar. Kalau di sini masih banyak, mau ke sono ada jalan banyak nih masih. Kalau besok jalannya satu, karena satu-satu ditanya. Pindah alam dunia ke alam kubur, namanya alam barzah. Itu udah gak bisa lari. Makanya ulama kenapa selalu mengingatkan bab ini? Supaya kita besok nyaman, enak, tentram. Kalau di sini ada umur 63 tahun, kalau di sana nggak ada umur. Inilah sebegitu dahsyatnya Nabi Muhammad SAW memikirkan agama Allah, memikirkan umatnya Nabi Muhammad SAW hanya untuk bersama besok dalam keadaan baik secara zahir dengan batin. Tapi mudah-mudahan kita tergolong bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW, tergolong bagian daripada umat yang istimewa tersebut, sehingga kita bisa selamat di alam dunia
selamat di alam akhirat insyaallah, dan Nabi juga insyaallah tidak lupa dengan kita. Semoga kita juga tidak lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab.